Bapak Ibu yang dimuliakan, pada pagi hari ini kita akan membahas seputar tentang fikih muamalah. Beberapa bulan yang lalu kita membahas seputar tentang fikih ibadah, mulai dari hari suci, sholat, puasa dan seterusnya. Kita tahu bahwa untuk diterimanya amal ibadah kita itu, di antara syaratnya adalah ketika apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, pokoknya apapun yang kita konsumsi itu betul-betul dari sumber yang halal. Oleh itu pembahasan seputar tentang fikih muamalah menjadi sangat penting, karena bagaimanapun yang namanya hidup agar tidak merugikan orang lain, yang tentunya dengan merugikan orang lain tidak akan nyaman, maka pembahasan muamalah menjadi sangat penting. Di antara sekian muamalah yang sering kita lakukan dan hampir setiap hari, itu adalah seputar tentang baik itu adalah jual beli. Kita ingin dalam setiap transaksi kita itu betul-betul sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sehingga yang kita dapatkan tidak hanya sekedar bisa kita manfaatkan, tapi betul-betul membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Ketika rezeki kita berkah, maka insya Allah hidup kita juga berkah. Yang kita dapatkan juga adalah ketenangan, tidak hanya sekedar kesenangan. Dahulu kita ketahui bahwa dalam melakukan transaksi itu tentunya keberadaan bekerja ini menjadi salah satu hal yang memang katakanlah sangat penting. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Abi Hurairah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi la ayakhudha ahadukum hablatan." Demi zat yang diri dan jiwaku ada di dalam kekuasaannya, sungguh mengambilnya salah satu kalian terhadap tali, lalu kemudian digunakan untuk mengikat kayu di punggung, cari kayu di hutan, kemudian dibawa, lalu kemudian dijual. Ini sebelum adanya larangan semua apa yang ada di darat, laut dan hutan milik negara. Nanti setelah ini udah mulai nanti pagi ngambil di perhutani, ditebang semua halaman, masuk penjara nanti. Jadi dulu itu ada istilah ardil mawat. Ardil mawat itu bumi yang tidak dikelola oleh negara. Maka dalam hal ini rakyat punya hak ketika dia bisa mengelolanya untuk kemudian dimiliki. Bahkan bisa jadi mungkin sebelum berdirinya NKRI ada istilah babat alas, babat hutan, sebelum adanya aturan. Artinya semisal
Batam dulu itu hutan misalnya, kalau kemudian orang itu mampu untuk mengolahnya dengan baik, bisa jadi itu bisa menjadi hak milik. Tapi kalau sekarang bikin ribut nanti. Artinya yang beliau ingin sampaikan adalah sebuah usaha seseorang untuk mencari sesuatu yang halal itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kemudian dia itu menjadi peminta-minta, baik pada akhirnya dia itu dikasih ataupun tidak. Itu jauh lebih bermartabat. Ada istilah, dan ini juga bagian dari riwayat, bahwa al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya dia betul-betul bermartabat ini. Tapi untuk menjadi orang yang di dalam melakukan transaksi itu betul-betul halal, itu ya ujiannya yang agak lumayan. Karena bisa jadi orang itu hanya ingin mengejar keuntungan tanpa memikirkan apakah orang yang diajak transaksi itu nanti untung ataupun buntung. Sehingga di lapangan terjadi kadang kecurangan, penipuan, tipu-tipu, kata-kata. Maka dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa beliau bersabda, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i yaumil qiyamah. Pedagang yang jujur, yang bisa dipercaya, itu kelak di hari kiamat yang akan bersama dengan para nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid. Pedagang yang jujur, ya bilang apa adanya. Kalau memang di situ itu ada cacatnya, ya bilang. Ya, jangan pula di situ itu ada lubangnya, ada yang sobek, tapi dia katakan, oh bagus. Bahan yang sebenarnya biasa, tapi dikatakan istimewa. Bahkan dituliskan dijamin tidak luntur. Setelah dibeli, dikomplain, ternyata bukan tulisannya Arab, Pak. Harusnya bacanya dari kanan. Kalau dari kanan berarti yang betul tidak dijamin. Ini kan akal-akalan ini. Ya jujur, harus jujur. Kalau memang di situ ada cacat, tidak ada cacat. Dan fondasi untuk membangun kebersamaan, keberhasilan di dalam melakukan transaksi itu adalah amanah, kepercayaan. Di antara yang paling sulit di dalam membangun ekonomi itu adalah membangun yang namanya amanah atau kepercayaan. Kenapa Rasulullah itu dulu kok kelihatannya mulus di dalam menjalankan hubungannya dengan orang-orang Syam saat beliau itu berbisnis? Karena memang beliau amanah. Tidak hanya sekedar jujur, bisa dipercaya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy sebelum beliau dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul itu menitipkan barangnya itu ke Rasulullah. Bahkan menyematkan dengan Al-Amin kepada Rasul, orang yang kiranya bisa dipercaya. Di antara hal yang menjadi penghambat kita itu tidak bisa menjadi hubungan dengan baik ketika kepercayaan sudah tidak ada lagi. Ada orang bilang, kok sudah hari ini itu yang susah itu adalah cari orang yang bisa dipercaya. Ya, yang paling susah adalah orang yang bisa dipercaya. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan kita bisa belajar terus untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Tidak hanya sekedar katakanlah berusaha, tapi juga
berupaya untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Baik, kita akan mulai dari definisi al-bai'. Apa sih bai' itu atau jual beli? Jual beli itu adalah akdu muawadatin mahdatin yang tadi milka ainin atau manfaatin ala la ala wajhil qurbah wa wajhil ahsaniyah. Sebuah akta transaksi, suatu kesepakatan untuk saling tukar menukar. Barang ditukar dengan uang, uang ditukar dengan barang. Ya. Yang memang dari transaksi itu tuntutannya dia akan memiliki suatu benda, ya. Suatu benda, rumah misalnya. Dari transaksi itu dia menjadi orang yang memiliki rumah atau memiliki manfaat. Kadang bendanya tak ada, tapi manfaatnya ada. Beli pulsa, beli paket. Ini bentuknya kayak apa sih? Cuma manfaatnya bisa dirasakan. Ya. Itu bagian daripada jual beli. Dan kepemilikannya itu atau pemanfaatannya itu ala dalam secara permanen. Ada kepemilikan yang sifatnya sementara, itu bukan jual beli. Ada pemanfaatan yang sifatnya sementara, juga bukan jual beli. Ya, contoh orang menyewa. Orang menyewa itu ya dia hanya memiliki manfaatnya, tapi untuk bandanya, barangnya itu tetap menjadi pemilik dari orang yang pertama tadi itu. Jadi dia hanya memiliki manfaat yang sifatnya itu hanya sementara. Sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatannya 1 tahun ya 1 tahun. Ya. Dan la wajhil qurbah itu murni bisnis. Ya, murni bisnis. Bukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu kemungkinannya ya sedekah, hibah, wakaf, hadiah. Itu tujuannya kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini murni bisnis. Ya. Orang kasihnya itu yang mendapatkan keuntungan, bukan pahala, bukan. Walaupun dalam konteks tertentu terkadang orang itu bisa melakukan kedua-duanya. Ya, melihat orang itu semisal butuh bantuan. Dia butuh minum samfot dengan ukuran 300 mili. Itu biasa dijual dengan harga 1.500. Lalu kemudian dia melihat orang yang sangat membutuhkan, ya. Dan yang membutuhkan itu punya uang hanya 1.000. Andai kan dia berikan, maka dia hanya mendapatkan pahala sedekah. Tapi di sisi lain, orang yang memanfaatkan sunford ini nanti dia tidak merasa harkat dan martabatnya itu terjaga. Maka dia tetap melakukan jual beli, tapi dikasih dengan harga bukan 1.500 yaitu 1.000. Sehingga dia tidak kesan ngemis, itu enggak ada. Memang beli. Karena terkadang orang itu ketika menerima secara teori fikih atau teori umum memang mengatakan bahwa al-insan Abdul Ihsan, manusia itu adalah hambanya yang berbuat baik. Orang kalau sudah berbuat baik dengan kita, biasanya kan kita merasa berhutang budi. Bahkan bisa jadi ini nanti apa yang menjadi keputusan itu bisa berubah gara-gara perbuatan baik tadi.
Dan disitulah daripada orang itu terkadang merasa bahwa kehormatannya itu ternodai, ya mendingan jual beli saja, tapi dengan harga yang murah. Itu jauh lebih bermartabat dibandingkan dengan langsung ngasih. Dan bahkan di situ nanti akan ada keberkahan tersendiri. Ya. Nah, itu definisi daripada jual beli. Akdu muawadatin mahdatin yaqtadi bil ka'ain aw manfa'at dawam la ala wajhil Qur'an. Baik, untuk jual beli ini ada dalil yang dari Al-Quran, ada juga dalil yang dari hadis. Dari hadis saya sudah beberapa hadis kita sampaikan. Dari Quran, Allah menegaskan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah halalkan riba. Ada juga dari khabar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah ditanya, "Ayyul kasbi afdal ya Rasulullah?" Rasul, izin. Profesi apa yang paling bagus, paling baik? Dijawab oleh Rasul, amal rajul biyadi wa kullu baitin mabrur. Ya. Pekerjaan seseorang langsung dengan dia terlibat. Ya. Tidak hanya sekedar nyuruh orang, tidak, dia terlibat langsung. Sebagaimana Rasulullah terlibat beliau. Dan setiap jual beli yang diterima, mabrur itu diterima. Jual beli yang diterima itu yang kayak apa? Dalam tafsir dikatakan aila lisyafi wala khiyana. Tidak ada tipu-tipu di dalamnya dan tidak ada pengkhianatan. Nah, itu yang punya potensi untuk kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar transaksi atau jual beli itu diterima, tentunya harus memenuhi beberapa kriteria. Ya. Ada kriteria yang menyangkut terhadap pelaku transaksi, si penjual atau si pembeli. Ada kriteria yang menyangkut terhadap benda yang diperjualbelikan. Pula jual narkoba. Ada kriteria yang menyangkut terhadap transaksi itu sendiri, ijab dan qabul. Nah, untuk transaksi memang idealnya di situ itu ada yang namanya ijab dan qabul. Jangan hanya sekedar kode-kode yang di situ tidak dimengerti oleh semua orang. Harus jelas. Kata-kata yang dimunculkan harus jelas. Karena kadang kalau sudah sampai di masyarakat itu terkadang ada istilahnya itu kebiasaan-kebiasaan yang jika dibawa ke daerah lain itu akan dipahami berbeda. Ada sebagian daerah orang membeli itu bahasanya bukan beli, tapi minta. Pak, minta cabenya sekilo ya. Minta, tapi dia bayar biasanya. Tapi kebiasaan begini nggak bisa diterapkan di daerah lain. Nanti kalau dia hanya sekedar mengandalkan bahasa saja, ya, biasanya dia di daerah itu minta ke daerah lain, meminta lalu kemudian ngambil barang, bisa digebukin orang ini. Maka dalam ijab qabul harus jelas. Ya. Jual beli, ada yang menjual, ada yang membeli. Harus ada akadnya. Harus ada akad itu berdasarkan hadis Nabi al-bai'u antaradin. Al-bai'u antaradin. Keabsahan jual beli itu ketika ada saling rela antara si penjual dan si pembeli. Si penjual merelakan barangnya itu diberikan kepada si pembeli merelakan uangnya itu dimiliki oleh si penjual.
Nah, kerelaan itu kan ada di dalam hati kata Imam Syafi'i. Kan tidak semua orang bisa membaca hati orang. Mana aku tahu kadang senyum dari jengkel kok. Ya. Dilihat dari wajahnya senyum, tapi hatinya dongkol itu. Ada yang sebenarnya itu apa ya? Dongkol, jengkel di wajahnya, lihat dari wajahnya kayak garang betul, tapi sebenarnya di hatinya nggak ada apa-apa, biasa. Memang bawaan dari kecil begitu sudah ya. Kadang-kadang ada bawaan wajah seram, ada bawaan wajah yang ramah, ada bawaan wajah yang nggak jelas, ada juga. Nah, supaya jelas maka harus ada hijab dan ada ucapan. Ada ucapan. Nah, ucapan ini bisa juga nanti diwakilkan dengan tulis. Yang COD lah, orang jual transaksinya pakai WA, nanti bayarnya banking. Gak ada suara di situ, tapi dari bahasa yang disampaikan di WA itu sudah jelas. Itu bisa juga. Yang jelas harus ada hijab dan qabul. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Mazhab beliau agak ketat supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Maka kalau ada orang kok kasih ambil makan, nggak ada bahasa apa-apa, walaupun bayar penaruh. Ya. Semisal saya tahu Bang Jack ini beliau jual yang namanya bakwan. Bakwan yang beliau jual itu sudah tertuliskan 1.500. Saya mengerti, berarti per potongnya 1.500. Saya ambil 10, berarti yang harus saya bayar 15.000. Saya ambil, lalu kemudian saya ngasih uang. Tapi nggak ada bahasa sama sekali. Itu haram. Karena tidak ada ucapan. Harus ada ucapan dalam versi mazhab Imam Syafi'i. Kecuali kalau orangnya bisu, pakai syarat itu pakai syarat. Tapi kalau dalam mazhab Imam Hanafi, sebenarnya yang paling penting kedua belah pihak sudah oke, aman dan halal. Kerelaan itu tidak harus dinampakkan dengan ucapan, tapi bahasa tubuh bisa dipahami. Maka sebagian tempat memang bagus menerapkan mazhab Imam Syafi'i. Ada uang, ada barang. Khawatir pula makan kenyang, nampak kasir antri, cabut. Maka dalam konteks seperti ini kelihatannya mazhab Syafi'i sangat relevan, sangat tepat gitu. Ya. Ada uang, ada barang. Jangan sampai nanti ada pihak yang memang di situ itu dirugikan, jangan. Kalau memang sempat kabur, wah maka ya penjual yang bukan untung malah buntung. Baik, itu seputar tentang hijab dan qabul. Kemudian ada syarat yang kaitannya itu dengan pelaku jual beli. Untuk orang yang melakukan jual beli ada beberapa kriteria. Yang pertama, yang bersangkutan memang punya hak untuk melakukan transaksi. Bisa jadi yang bersangkutan adalah pemilik, atau opsi kedua, dia orang yang diberikan wewenang untuk melakukan transaksi, menjual sebagai wakil, entah itu karyawannya atau temannya. Memang dari awal sudah ada pembicaraan. Bapak punya mobil
Misal saya pengen bisnis juga, saya pengen jual, Pak, ini mobil bapak harganya berapa Pak? Ya, nggak usah 200 juta, masih mulus ya Ustaz. Baru 4 tahun dipakai. Oh begitu Pak. Jadi boleh Pak saya jualkan Pak. Nanti agak-agak berapa persen keuntungan. Terus pokoknya ini aja Pak Ustaz. Pak Ustaz, dari saya harganya 200. Pak Ustaz nanti mau jual berapa? Maka itu terserah Pak Ustaz. Ketepatan tak kenapa bibir saya itu kok kalau jualan bahasanya itu bikin orang tertarik. Apa Pak Ustaz dari mobil Pak Ustaz? Apa ini terakhir Pak, ini suami saya Pak. Saya betul aja. Jadi berapa Pak Ustaz? Ini 220 juta. Ini yang pakai ini bukan laki-laki kemarin Pak, ini yang pakai perempuan. Kawan-kawan ya Pak. Kadang begitu Pak orang jualan. Kemarin yang pakai perempuan. Atau saya mikir, iya, apalagi laki itu semuanya kasar kalau pakai mobil. Kemarin yang pakai perempuan. Sudah itu jangan dipakai karena yang bersangkutan dia sering di Jakarta. Jadi kantornya di Batam, paling di mana ini bagus. Orang pikir itu udah berapa kilometer? Nah, itu baru 3.000. Tarik lagi ya. Ya. Kalau itu yang terjadi dan real memang begitu, nggak apa-apa. Jual belinya bisa sah, halal. Semisal saya jualkan dengan harga 220 juta, tapi saya sudah izin dengan bapak-bapak ini untuk menjualkan barang dari itu. Bukan milik saya, tapi saya diberi wewenang untuk menjualkan. Ya, tidak apa-apa. Hasilnya insya Allah halal. Kemudian yang kedua, pelakunya itu harus sudah balik. Ya. Kalau pelakunya belum balik, nggak sah. Kecuali kalau barang yang diperjualbelikan itu barang yang nilainya itu rendah. Barangnya rendah, ya kerupuk harganya 2.000, 1.000. Nggak apa-apa, anak-anak kita SD kelas 1, 2, 3 ya, beli kerupuk. Nggak mungkin pula bapak ibu dan neneknya setiap saat nemenin dia saat sekolah dikasih uang jajan 5.000. Nggak apa-apa. Tapi anak kecil nggak boleh melakukan transaksi jual beli rumah, nggak boleh. Nggak bisa. Bisa jadi anak kecil itu akan ditipu. Biasanya jarang nengok Soekarno-Hatta berbaris. Oh ini pancing Soekarno-Hatta berbaris 20 dijadikan kipas oleh dia. Oh, ada anak kecil. Anaknya Asraf. Anaknya siapa? Asraf. Ini ibu tahu Asraf. Almarhum dulu. Yang istrinya siapa gitu. Siapa istrinya? Nah, itu tahu beliau. Istrinya BCL. Nah, Asraf kan ketika beliau wafat, berarti kan beliau meninggalkan harta. Banyak pelaku. Nanti itu yang menjadi ahli waris istrinya dan anaknya. Bisa jadi mungkin anaknya dapat satu rumah. Satu rumah nilainya di sana paling 2M. Anak ini jarang lihat uang ratusan ribu ataupun yang seratusan berderet di kipas itu. Saya kasih uang kamu semua ini. Cuma nanti sertifikat bahwa sini tanda tangan ini. Ya akhirnya terjadilah transaksi. Tapi nilai benda ini cukup fantastis, cukup mahal, maka nggak sah. Ya pelakunya sedang
harus balik. Selain berbalik juga harus berakal. Kalau yang bersangkutan masih dalam pengaruh obat-obat terlarang, atau yang bersangkutan sedang mabuk, atau yang bersangkutan sedang gila, maka tidak boleh melakukan transaksi. Sedang amnesia, tidak boleh, jangan. Kawan nanti ya, hari ini oke, bisa jadi besok nggak oke. Kemudian berikutnya syarat yang kaitannya dengan benda yang diperjualbelikan. Untuk benda yang diperjualbelikan itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Apa diantaranya? Yang pertama, benda yang diperjualbelikan memang jelas merupakan milik dari yang bersangkutan atau yang memang bersangkutan punya hak menjualkan. Ya, jangan sampai menjual motor julian. Jangan. Betul apa kata polisi itu. Jangan terpengaruh dengan barang murah, ya, barang murah. Ternyata di Batam orang ada pasar maling, ya, temannya beliau itu, ketika mic di pondok hilang, entah kenapa kok hilang, beberapa tahun yang lalu, pas ngaji setelah subuh beginilah, kita mulai 6:30. Begitu mau lirik, udah kok hilang mic-nya. Apa kata teman beliau? Nanti kok saya cari di pasar maling. Pasar maling? Akhirnya saya mikir, pasar maling maksudnya gimana? Oh, pasar yang di situ itu menampung barang-barang hasil maling, bergantian begitu. Oh Allah, ada ternyata di Batam. Nah, cukup menarik datanya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kalau dicari nggak ketemu juga Pak ya. Nah, kenapa itu? Dan memang kadang dibalik kepolosan orang yang membawa musibah juga. Dan yang nunggu di rumah itu sang taufik di rumah datang. Jadi tamunya itu cukup cukup bagus. Jadi sore jam 4 itu bilang, Pak, Assalamualaikum, Pak, ada Ustaz Junaidi. Ya, tahu saya katanya, entah dari mana nama saya tahu gitu. Pak, beliau lagi keluar, tunggu aja Pak di depan. Di depan, kalau Ustaz Taufik masuk taman, sekitar setengah jam ya. Tahu-tahu setengah jam berikutnya tamunya sudah entah mana. Saya juga nggak tahu. Ya, Ustaz Taufik nggak berpikir dia tamunya kemana ya. Sadar-sadar sudah besok Pak. Begitu, mic-nya sudah terangkat. Alhamdulillah. Yang begitu, disyaratkan barang yang diperjualbelikan itu harus menjadi miliknya atau setidaknya dia punya wewenang untuk menjual. Nggak boleh ada motor baru kelihatan keluaran 2025 dijual dengan harga 2 juta, harus curiga gitu. Ini kenapa pula ini dijual hanya dengan harga 2 juta? Ya, jangan-jangan memang dari malam Ahad berinteraksi pula dia ke perumahan tetangga. Jelas. Jika perlu kalau sekarang BPKB-nya mana, STNK-nya asli, jangan sampai gak jelas begitu. Nanti begitu dipakai di jalan diberhentikan orang. Pampang, motor saya tua. Loh, kok bisa? Saya beli kok. Harga 2 juta kemarin. Mana ada bang ini BPKB-nya saya Pak. Tahu. Nah, jadi jelas barang yang diperjualbelikan harus betul-betul menjadi miliknya. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus suci. Nggak boleh jual beli benda najis. Oleh jual beli makan. Apa itu? Untuk makan lele nggak boleh.
tidak cuma itu, tidak sehat. Bahkan kata Pak Kadien, Kang Deddy, kata beliau, ini haram ini. Beliau sudah konsultasi sama orang apa itu namanya, ya Allah, orang termasuk dokter juga, kalau lele itu mengkonsumsi bangkai, lele itu nggak layak konsumsi dan bahkan bisa menjadi sumber penyakit, itu penyebabnya. Jadi bendanya harus suci, nggak boleh jual benda najis, khamr, arak nggak boleh. Ya. Namun ada sebagian yang mentolerir kalau benda najisnya itu bisa dimanfaatkan. Contoh jual beli anjing. Tapi untuk mendeteksi di situ itu ada narkobanya atau tidak, nggak apa-apa. Ya. Di beberapa tahun yang lalu, kami kalau mau pulang ke Tanjung sana di Sepang itu, koper itu diperiksa sama anjing tadi. Jangan-jangan Pak Ustadz bawa benda terlarang ini, ya, Insya Allah geri-geri sedap kan. Benar-benar di daerah-daerah kami banyak barang terlarang. Dengar-dengar yang dulu Meranti terkenal kota sabu, sekarang kita lihat kota sabu-sabu mah. Betul ini. Kenapa itu anak-anak itu? Nauzubillah ini jual benda terlarang. Apalagi benda najis yang terlarang. Contoh pupuk. Pupuk dari kotoran binatang kan najis. Tapi ada manfaatnya. Tapi boleh menurut mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh, haram. Najis itu. Ini bedanya antara mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Hanafi. Kemudian barang yang diperjualbelikan berikutnya harus bisa dilihat. Setelah orang tua kita, jangan beli kucing dalam karung. Nanti antara apa namanya bungkus dan dalamnya nggak sama. Walaupun faktanya banyak juga di bungkusnya udang garam, isinya rokok. Ya, di luarnya apa namanya susu beruang, tapi aslinya susu sapi. Aslinya saya pikir juga ini betul dari ini susu beruang ya. Ternyata setelah saya tanyakan, ternyata bukan susu beruang tapi susu sapi. Tapi kalau sudah sama-sama tahu apa itu ternyata hanya merek saja. Dan di Batam banyak memang antara semuanya barang yang diperjualbelikan harus bisa dilihat. Yang berikutnya, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserah terimakan. Ya, jangan pula jual barang yang nggak bisa diserah terimakan. Jual apa? Jual burung merpati. Oke, berapa ekor? 5. Berapa satu ekornya? 50. Ini 50. Oke. Karena burung merpati itu terbang. Ya, ini orang ini. Ada juga di Facebook jual ikan lodeh. 20.000. Saya lama makan ikan lodeh, kangen betul makan ikan lodeh. Panas Pak, cuacanya ini kalau asam pedas, mantap nih. Bertualang tak tahu pokoknya. Wah, akhirnya saya apa itu di Facebook itu, bukan saya beli orangnya itu Messenger. Bang, kamu ini udah berapa? Boleh mau saya berapa? 2 kilo lah. Jualnya di pasar Cikuan. Orangnya lapaknya dulu di situ. Oke Bang, aku boleh transfer ya Bang? Oke Bang, saya transfer. Saya transfer lah 40.000. Bayangan saya 2 kilo. Sampai di pasar Cikuan, nemuin teman saya yang jual ikan lodeh. Mana ikan lodeh Bang? Ada Bang. Kok nggak ada? Itu di foto kemarin. Terus ikan lodehnya mana? Ikan lodeh belum dijaring. Aduh, ikan lodeh belum dijaring sudah dijual Bang. Tenang terus ya orang. Mudah-mudahan bapak pernah dibujuk dia. Nah itulah di antara hal-hal yang menjadi saran dari jual beli tadi. Masih beberapa syarat insya Allah suatu saat akan kita bahas. Silakan jika ada perlu ditanyakan. Ada? Alhamdulillah. Nah, ini
Baik, supaya tidak akan mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.